Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, minasang mungkin pernah lihat ya, beberapa orang Jepang itu tinggal di warnet atau internet cafe. Ya, fenomena ini dinamakan Netto Cafe Nanmi, yaitu orang-orang yang tinggal di warnet karena berbagai alasan ekonomi, gaya hidup, atau kondisi sosial. Ya, mungkin dari luar terdengar aneh sih, tapi sebenarnya ada kisah di balik fenomena ini tentang realitas kehidupan di Jepang. Ya, sebelumnya kita harus ketahui apa itu Netto Cafe Nanming. Ya, secara artis sih orang-orang yang mengungsi di warnet yang menjadikan warnet sebagai tempat tinggal sementara atau bahkan jangka panjang dikarenakan berbagai alasan ya. Dan fenomena ini mulai dikenal luas pada pertengahan tahun 2000-an ketika media Jepang menyoroti meningkatnya jumlah pekerja kontrak dan paruh waktu yang tidak mampu menyewa apartemen, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Banyak dari mereka bekerja, tidur, bahkan mandi di warnet karena biayanya lebih terjangkau dibandingkan menyewa kamar kecil sekalipun. Ya, banyak alasannya ya kenapa orang-orang lebih memilih tinggal di warnet. Yang sudah pasti biayanya lebih murah daripada apartemen dan termasuk fasilitas seperti wifi, minuman gratis, hingga ruangan mandi. Dan ini dia beberapa alasannya kenapa orang banyak memilih tinggal di warnet. Yang pertama, sudah pasti adanya bilik pribadi atau private booth ya. Para pengunjung itu bisa menyewa bilik kecil yang cukup untuk bekerja, tidur, atau beristirahat. Dan bilik ini biasanya dilengkapi dengan kursi reclining atau kursi empuk, meja kecil, komputer dengan internet yang cepat, bahkan colongan listrik untuk isi daya perangkat. Jadi dari sini udah kelihatan ya bahwa udah semua kebutuhan hidup tuh udah terpenuhi banget. Yang kedua itu wifi dan komputer dengan akses bebas. Akses internet cepat sangat menunjang pekerjaan part-time ya atau freelance. Dan juga banyak nih pengunjung bahkan bekerja langsung dari bilik tersebut. Dan yang ketiga, minuman gratis tanpa batas. Banyak warnet yang menyediakan drink bar yang menawarkan teh, kopi, jus, hingga soda yang bisa diambil sepuasnya. Jadi nggak heran ya kalau banyak juga orang yang tinggal di warnet karena ini. Yang selanjutnya, ruang bersantai dan anime atau manga library. Beberapa warnet di Jepang menyediakan ratusan hingga ribuan koleksi komik Jepang, ruangan merokok, dan juga ruang istirahat, bahkan ruang khusus tidur yang lebih gelap dan tenang. Nah, alasan terakhir ya, kenapa banyak banget orang yang memilih tinggal di warnet daripada di apartemen, ya sudah pasti karena lokasinya strategis dan juga harganya lebih murah dibanding menyewa apartemen. Karena warnet ini bisa dibayar per hari, jadi cocok banget buat orang-orang yang pekerja paruh waktu dan juga freelance yang penghasilannya tidak pasti dalam 1 bulan. Dan juga lokasinya biasanya strategis karena dekat dengan stasiun ataupun tempat-tempat transportasi umum lainnya. Yang akhirnya juga membuat para orang Jepang juga hemat dalam biaya transportasi. Tapi sebenarnya dalam fenomena ini, orang Jepang menanggapinya dengan dua sudut pandang. Yang pertama, simpatik. Karena banyak nih yang memahami sulitnya biaya hidup di kota besar dan ketatnya persyaratan sewa apartemen. Jadi beberapa orang merasa kayak, ya udahlah, ini juga karena keadaan kita di sini dan juga kita tahu ya, kalau di Jepang itu biaya hidupnya cukup tinggi, apalagi di kota besar seperti Tokyo. Dan yang kedua itu ada sudut pandang beberapa orang yang khawatir dengan keadaan ini. Karena kondisi ini menggambarkannya jurang ekonomi yang semakin besar antara pekerja tetap dan juga pekerja kontrak. Walaupun tadi yang mulai populer di tahun 2000-an, tapi apakah di zaman populer ini masih banyak orang-orang yang tinggal di warnet? Ya, masih cukup banyak karena fenomena ini juga menjadi cerminan ya perubahan sosial dan ekonomi di Jepang selama hampir 2 dekade terakhir. Kedepannya kondisi ini bisa berubah membaik maupun memburuk, tergantung pada arah kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan juga perkembangan gaya hidup masyarakat Jepang. Sebenarnya pemerintah sudah mengambil langkah ya untuk mengatasi hal ini ya. Pertama dengan menaikkan upah minimum di berbagai daerah dan membuat kebijakan-kebijakan ya bagi para pekerja kontrak. Tapi net cafe atau warnet di Jepang itu sekarang memiliki pesaing ya, yaitu hotel kapsul atau share house ya. Akhir-akhir ini hotel kapsul tuh memang lagi melejit ya, minus sangat lagi naik daun gitu. Karena harga menginap di hotel kapsul itu tidak beda jauh ya dengan menyewa bilik 1 hari di warnet. Oleh karena itu nih sekarang mulai nih beberapa orang pindah ya dari internet cafe ke hotel kapsul. Pokoknya kesimpulan dari fenomena Netto Cafe Nanming ini itu menunjukkan sisi lain kehidupan masyarakat urban yang jarang terlihat di luar. Di balik teknologi maju dan kehidupan kota yang tampak serba nyaman, terdapat kelompok orang yang harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, biaya hidup tinggi, dan sistem perumahan yang ketat. Tapi di sisi lain, tinggal di bilik sempit dengan privasi minim dan kualitas hidup yang terbatas bukanlah solusi ideal loh. Fenomena ini bahkan membuka diskusi penting tentang kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, serta perlunya sistem perumahan yang lebih inklusif. Pada akhirnya fenomena ini nggak hanya sekedar fenomena unik, tapi juga cerminan realitas sosial Jepang modern antara kebutuhan,
pilihan dan juga kondisi yang memaksa sebagian orang hidup di ruang yang tak pernah dirancang sebagai rumah. Nah oke, kira-kira seperti itu minasang. Fenomena Netto Cafe Nanming atau pengungsi warnet di Jepang. Nah, kalau minasang mau lebih kenal nih ya banyak budaya Jepang dan juga masyarakatan Jepang, minasang bisa banget ya subscribe YouTube Pandai Kotoba. Dan kalau misalnya minasang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasang. Terima kasih, ja mata nih, bye bye.